Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamiluddin. Saya mahasiswa Hukum Tata Negara semester 2 Kampus Setid Al-Ibrahimi Garis Bangkalan. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang mana pertanyaan pertama tersebut adalah, adaku yang dulunya mondok di pesantren Tahfidz sekarang menjadi pegawai pabrik. Kenapa? Pertanyaannya. Padahal seringkali dipanggil untuk mengajar di pesantren di lembaga pendidikan dengan gaji 500.000 per bulan. Saya tidak melarang anak saya melamar kerja di pabrik sebelah rumah saya, yang mana gajinya 4,8 juta per bulan. 800.000 uang makan per minggu dan kerja 5 hari. Padahal lembaga-lembaga Islam kebanyakan mematok biaya mahal SPP, gedung megah, dan mentereng. Tapi soal penghargaan, pabrik lebih menghargai jasa buruhnya dibanding mereka. Begitu. Adapun pertanyaan yang kedua, mengapa terjadi perlakuan berbeda antara kiai pesantren dan guru ngaji langgar? Dan bagaimana seharusnya sikap ideal masyarakat dan alumni dalam memuliakan kedua tipe guru tersebut? Adapun pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana pesantren bisa menghidupkan kembali semangat kemandirian bangsa dalam sains pertahanan, seperti teknologi rudal, tanpa kehilangan prinsip Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Begitu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama tersebut. Pertanyaan tersebut menyoroti ketimpangan antara idealisme pendidikan dan realitas penghargaan ekonomi terhadap guru. Pesantren atau lembaga pendidikan Islam seringkali menuntut dedikasi tinggi daripada guru, namun hanya memberi imbalan yang jauh dari layak. Hal ini ironis karena lembaga tersebut memungut biaya mahal dari santri, namun tidak berimbang menggaji tenaga pendidiknya. Penyebab rendahnya penghargaan, manajemen keuangan yang tidak transparansi, tidak adil, di mana biaya pendidikan lebih diarahkan ke pembangunan gedung fasilitas daripada kesejahteraan guru. Budaya idealisme yang berlebihan menganggap mengajar di lembaga Islam sebagai bentuk ibadah yang tidak perlu digaji tinggi. Kurangnya profesionalisme dalam tata kelola pesantren, tidaklah ada sistem anggaran yang akuntabel untuk menggaji. Dampak negatif, eksodus guru berkualitas ke sektor non-pendidikan demi kesejahteraan ekonomi. Turunnya mutu pendidikan karena guru yang bertahan cenderung sambil mencari tambahan penghasilan. Krisis regenerasi tenaga pendidik karena generasi muda enggan menekuni profesi mengejar di lembaga Islam. Begitu. Gagasan solutif, reformasi manajemen kebanggaan pesantren dengan transparansi alokasi untuk memastikan guru mendapatkan upah layak. Profesionalisasi tenaga pendidik menciptakan sistem karir, sertifikasi, dan kenaikan pangkat. Kolaborasi dengan sektor industri, halal atau syariah agar pesantren bisa menciptakan sumber pendanaan alternatif yang berkelanjutan. Internalisasi nilai Islam tentang keadilan dan penghargaan terhadap ilmu dan pengajar dalam pengambilan kebijakan. Adapun jawabannya nomor 2, analisis kritik sosial tentang perlakuan berbeda antara kiai pesantren dan kiai langgar. Pernyataan ini mengkritik perlakuan sosial yang tidak adil
antara kiai di pesantren dan guru ngaji di Langgar. Padahal keduanya memiliki peran penting dalam pendidikan keagamaan masyarakat. Penyebab perlakuan berbeda, kiai pesantren lebih terpandang karena lembaganya besar dan formal, sementara guru Langgar dianggap informal dan kurang prestis. Adanya pengaruh status sosial simbolik di mana pesantren sering disosiasikan dengan intelektual agama, sementara guru Langgar lebih dianggap orang kampung. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang esensi peran guru yang seharusnya dinilai dari kontribusinya, bukan status institusionalnya. Sikap ideal yang seharusnya memuliakan semua guru tanpa membeda-bedakan. Sebagaimana ajaran Islam tentang pentingnya menghormati orang yang mengajarkan ilmu. Juga ada suatu hadis tersebut, seseorang anak yang mulia tersebut yaitu dia yang memuliakan terhadap gurunya, kedua orang tuanya, dan juga semua manusia. Makanya kita jangan sampai membeda-bedakan guru ngaji ataupun guru pesantren, begitu. Apalagi kita mengetahui pertamanya itu alif ba ta sa jim ha ho dan seterusnya, itu adalah guru ngaji yang rela mengajarkan kita dari 0%. Kita tidak tahu mana yang huruf alif, ba, ta, dan yang lain-lainnya, begitu. Menumbuhkan kesadaran sosial di masyarakat dan alumni bahwa guru ngaji Langgar adalah pondasi awal dari terbentuknya generasi santri. Menghapus dikotomi simbolik, misalnya dengan menyetarakan penghormatan dalam acara keagamaan, sambutan maupun penghargaan finansial. Adapun jawaban pertanyaan yang ketiga, gagasan pesantren dalam menghidupkan semangat kemandirian sains pertahanan. Dulu pesantren menjadi garda terdepan dalam perjuangan fisik dan ideologis melawan penjajahan. Kini ketika kekuatan negara salah satunya ditentukan oleh teknologi pertahanan, semangat kemandirian itu perlu dimodernisasi tanpa kehilangan ruh Islam. Gagasan kritis, integrasi kurikulum Islam, dan sains strategis, pesantren dapat menyelenggarakan program sains dan teknologi, robotik, IT, fisika, dan lain-lain dengan basis keislaman. Adapun contohnya, pesantren yang memiliki madrasah teknik atau madrasah riset, kolaborasi dengan lembaga dan kampus teknologi, santri berpotensi menjadi ulama engineer atau kiai ilmuwan yang tidak hanya paham agama tetapi juga mengembangkan inovasi pertahanan berbasis nilai Islam. Menumbuhkan kesadaran bela negara sebagai bagian dari ibadah. Menjaga kedaulatan bangsa dengan teknologi adalah bentuk jihad intelektual dan fardu kifayah dalam Islam modern. Membangun ekosistem inovasi pesantren, mendirikan pesantren dengan unit usaha berbasis teknologi, mendorong budaya riset di kalangan santri dengan dukungan negara dan umat. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.